Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini di video ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menghitung rasio antara dosen dan mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Pada dasarnya banyak yang dapat kita praktikkan menggunakan Microsoft Excel. Salah satunya menggunakan fungsi GCD. Saya lupa kepanjangannya apa. Tetapi saat saya mencoba itu sepertinya tidak begitu akurat sesuai dengan yang dibutuhkan di perguruan tinggi. Nah, jadi saya pakai fungsi pembagian dasar dan teks di Excel. Nah, jadi teman-teman, dalam kesempatan ini, di video ini, seperti yang kita lihat, saya sudah membuat sebuah tabel. Di sini itu mahasiswanya 700, dosennya 26. Ini random aja, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, sekarang kita butuh kolom rasio ini, agar terisi. Nah, biasanya rasio itu kan perbandingan ya. Misalnya, biar supaya kelihatan, ini saya rubah teks dulu. 1:10. Nah, biasanya kan rasio itu bentuknya kayak gini ya, atau 10:100 gitu. Biasa 1 gitu ya, 1:200 gitu. 1 banding berapa gitu ya, 1:30 misalnya kalau dosen dan mahasiswa gitu. Artinya satu dosen mengasuh 30 mahasiswa, kira-kira begitu maknanya. Nah, kita pengen munculin yang semacam ini di sini. Kita pengen tahu dari angka yang ini. Nah, kita berharapannya sih semuanya bisa bekerja secara otomatis, sehingga kita tidak perlu menghitung secara manual. Lantas gimana caranya? Caranya yaitu, pertama, saya biasa menggunakan rumus di luar dari kolom ini, ya, sebagai acuan aja. Kita buat di sini acuan misalnya. Oke, kita kasih warna hijau aja. Nah, ini data acuan. Nah, logikanya dulu yang perlu kita ketahui. Logikanya itu adalah jumlah mahasiswa dibagi dengan dosen. Nah, itu dulu. Artinya, 100 mahasiswa, saya kasih contoh, 100 mahasiswa dibanding dengan 10 dosen, maka jawabannya adalah 10. Misalnya kayak gini, ini dibagi dengan sama dengan ini dibagi dengan ini. Maka jawabannya 10. Oke, artinya ini sebenarnya sudah bisa kita maknai, 1:10 berarti, gitu ya. Artinya satu dosen dengan 10 mahasiswa, perbandingannya kayak gitu. Nah, tapi karena ini bukan mau kita tampilin, di sini nanti kita pasang rumus. Gitu. Makanya saya biasa pakai data acuan ini. Ini yang menjadi kuncinya. Nah, sekarang gimana rumusnya? Kita masuk ke tempat yang mau kita tampilin, kita buat sama dengan, kemudian kita bikin teks 1. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah teks yang secara manual ditampilkan menggunakan rumus. Ya, artinya ini akan nampil nanti 1.2 seperti ini. Nah, 1.2. Ini bukan rumus ya. Ini hanya sekedar menampilkan angka saja. Gitu. Ya, jadi karena kita pengen cari 1 banding berapa. Gitu. Kita pengen cari pembandingnya. Gitu. Itu yang jadi kunci. Nah, pembandingnya itu ada di sini. Ini data acuannya. Gitu ya. Jadi dari sini udah bisa kegambar 1:10. Nah, kalau misalnya mahasiswanya 700, kemudian dosennya ada 23 misalnya. Nah, pembagian antara mahasiswa dan dosen di angka ini itu menghasilkan angka yang desimal, pakai koma. Gitu. Nah, memang bisa kita cari cara supaya mengurangi angka desimalnya, tapi karena ini terlalu memakan waktu, saya pikir saya terbiasa pakai rumus teks. Maka kalau begitu kita pengen tampilin ini di sini,
dengan cara angka acuan ini dibulatkan, kemudian disatukan dengan pembandingnya ini. Nah, kemudian kita masukin aja rumus dan kemudian teks, mana dia? Nah, ini teks, kemudian buka kurung. Nah, sekarang kita isi value-nya. Value-nya ini acuannya itu ini, ya kan? Karena kita mau nampilin ini di setelah angka 1. Kemudian kita kasih, kalau di tempat saya itu titik 2. Nanti teman-teman boleh lihat format teks yang muncul setelah penulisan rumus itu apa yang dibutuhkan. Kalau nggak salah saya pakai ini, nggak tahu Excel berapa. Di Excel yang lebih rendah 2007 mungkin Excel yang lebih rendah biasanya pakai koma gitu. Nanti lihat aja di format penulisan rumusnya ini biasanya ada. Gitu. Nah, satu lagi yang lebih penting kita pakai tanda pagar. Titik 2 pagar. Nah, ini pagar ini berfungsi untuk membulatkan bilangan-bilangan yang dalam bentuk desimal atau yang di belakang angka, membulatkan dengan menyesuaikan sistem yang diatur oleh Microsoft Excel ini, dimana kalau dia kok di atas 5 itu dibulatkan ke atasnya, sedang yang di bawahnya dibulatkan ke bawahnya. Nah, sampai di sini kita tinggal tutup kurung kemudian enter. Maka kita sudah ketemu pembanding rasio untuk rasio antara mahasiswa dan dosen dalam angka ini adalah 1:30. Nah, kita lihat seperti yang saya katakan tadi, kenapa 1:30? Karena data acuannya itu adalah 30,4. Dan fungsi pagar yang saya sebutkan tadi di akhir ini, itu berfungsi dengan baik, di mana dia membulatkan angka acuan ini dengan angka 5 yang menjadi dasarnya. Di bawah 5 dia dibulatkan ke bawah, dan di atas 5 dia akan dibulatkan ke atas. Kalau kita ganti di sini, nah, seperti ini, dia harusnya 32, karena angkanya 31,8, lebih dari 5, maka dia dibulatkan jadi 3,2. Jadi saya kira itu cara sederhana saya untuk menghitung rasio dosen dan mahasiswa. Ya, jadi bacanya 1 dosen dibanding dengan 32 mahasiswa gitu. Misalnya mahasiswanya ada 1000. Contoh lagi nih ya, dan dosennya itu ada 40 misalnya. Nah, maka 1:25. Nah, nanti tinggal teman-teman bisa menghitung. Kalau teman-teman nanti ingin dapat filenya, nanti saya kasih deskripsi, link yang ada di deskripsi, nanti bisa teman-teman cek deskripsi di video ini, nanti ada link di situ saya tautkan. Dan kebetulan saya juga sudah membuat, kalau pengen teman-teman yang instan gitu, misalnya lagi nyusun borang akreditasi dan perlu instan, saya juga sudah sediakan link ke website pribadi saya aplikasi penghitung rasio dosen dan mahasiswa gitu, semacam kalkulator gitulah, web yang sudah difungsikan untuk menghitung rasio dosen dan mahasiswa. Sama cara kerjanya seperti ini, tinggal masukin jumlah mahasiswa berapa, dosennya berapa, nanti bakal muncul hasil rasionya. Nanti linknya juga saya cantumkan di dalam deskripsi. Jadi saya kira itu saja teman-teman video kali ini. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya untuk pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman saya yang lebih lanjut. Biar saya share di video-video yang lain. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.